Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Nahdiatul Hamidah dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 1, mengikuti mata kuliah Pendidikan Pancasila di Program Studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Madiun, Smart and Competitive. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila. Jawaban untuk pertanyaan pertama, pendidikan Pancasila mencakup 3 aspek, yaitu A. Aspek kognitif, merupakan aspek yang berkaitan dengan nalar atau proses berpikir, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional. Adapun contoh dari aspek kognitif adalah ketika seseorang sedang belajar, membangun ide, dan memecahkan sebuah masalah. B. Aspek afektif. Aspek afektif adalah aspek yang bersangkut paut dengan sikap mental, perasaan, dan kesadaran siswa. Sebagai contoh dari aspek afektif adalah menyampaikan pendapat. Keberanian seorang anak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pembelajaran ketika ada sesuatu yang kurang tepat merupakan sesuatu yang baik. Dan yang terakhir adalah C. Aspek psikomotorik. Aspek psikomotorik adalah aspek pencapaian yang dimiliki oleh seseorang yang berbentuk sebuah keterampilan manipulasi yang melibatkan kinerja otot dan segala kekuatan fisik. Adapun contoh dari aspek psikomotorik adalah penilaian tingkah laku. Maksudnya, pendidik akan melakukan pengamatan hal-hal yang dilakukan oleh peserta didik berdasarkan kisi-kisi yang sudah dibuat oleh pendidik. Jawaban pertanyaan nomor 2. Pembentukan karakter Pancasila melalui proses dari luar ke dalam atau dorongan eksternal merupakan proses pembiasaan atau latihan yang berulang-ulang sehingga menjadi sifat yang menetap. Proses ini merupakan ranah pendidikan karakter. Pendidikan karakter bagaikan latihan keterampilan yang berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang lama. Dan pada akhirnya, tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali adalah kebahagiaan. Kebahagiaan dalam ketaatan. Contohnya, dalam dunia olahraga, latihan berulang-ulang akan terjadi keterampilan permanen dan menjadi perilaku otomatis atau otomatisasi. Seperti olah bola Ronaldo dan Messi. Tentu diperoleh setelah melalui latihan berulang-ulang dan lama. Jawaban untuk pertanyaan nomor 3. Bung Karno mengaitkan tentang fakta bangsa religius dengan masyarakat Indonesia yang agraris, bahwa bangsa agraris dimanapun mereka berada akan pasti menggantungkan kehidupannya pada pertanian dan peternakan. Kehidupan agraris sangat ditentukan oleh kondisi alam di luar jangkauan daya nalar manusia. Maka, sebagai manusia yang menyadari kelemahannya, bangsa Indonesia sejak dahulu kala meyakini adanya Tuhan yang Maha Kuasa, yang kepadanya mereka menggantungkan nasib dan berdoa akan kemaslahatan hidup. Bung Karno menemukan fakta pada dasarnya orang Indonesia adalah bertuhan. Fakta inilah yang menurutnya menjadi jiwa bangsa Indonesia. Maka, dengan merumuskan sila pertama, Soekarno mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara bertuhan atau karena warganya demikian, dan terbuka lagi bagi semua kalangan yang dibentuk oleh berbagai pluralitas yang ada. Dengan demikian, secara implisit, beliau mengatakan fungsi negara bagi religi adalah wadah bagi hidupnya agama-agama dan kepercayaan setiap individu atau kelompok di negara ini. Jawaban untuk pertanyaan nomor 4. Hubungan antara manusia dengan tanah airnya, bahwa setiap manusia memiliki tanah dan air yang mengandung makna bahwa tanah adalah asal kejadian manusia, serta tempat untuk menjalani dan melanjutkan hidup.
Adapun air adalah sumber kehidupan manusia untuk mempertahankan hidup. Jadi, kita mempunyai keterikatan dengan tanah ini dan kita juga mempunyai kepentingan untuk meraih airnya supaya kita hidup karena air itu. Fitrah manusia itu cinta pada tanah airnya. Sejauh manapun berhijrah ke luar negeri, niscaya di hari tua akan muncul rasa rindu untuk kembali. Kemanapun kaki mengantar seseorang, kerinduannya tetap kepada tanah airnya. Quraisy Shihab pernah berkata bahwa kalau ingin melihat kesetiaan seseorang, lihatlah bagaimana keterikatannya dengan tanah airnya. Karena cinta tanah air itu adalah naluri manusia. Contohnya adalah ketika ada seseorang yang sedang bekerja di luar negeri, dia pasti akan kembali karena dia sangat rindu dengan negerinya sendiri. Sebelumnya saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan tadi. Dan terima kasih karena sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.